menjelaskan pengertian dari diferensiasi sosial dan diferensiasi ras dan etnis. Kalau kita memperhatikan masyarakat di sekitar kita, ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Perbedaan-perbedaan itu antara lain dalam agama, ras, etnis, klan, pekerjaan, budaya, maupun jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan itu tidak dapat diklasifikasikan secara bertingkat atau vertikal, seperti halnya pada tingkatan dalam lapisan ekonomi, yaitu lapisan tinggi, lapisan menengah, dan lapisan rendah. Perbedaan itu hanya secara horizontal. Perbedaan seperti ini dalam sosiologi dikenal dengan istilah diferensiasi sosial. Diferensiasi adalah klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama. Pengertian sama di sini menunjukkan pada penggolongan atau klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar atau sejajar. Asumsinya adalah tidak ada golongan dari pembagian tersebut yang lebih tinggi daripada golongan lainnya. Pengelompokan horizontal yang didasarkan pada perbedaan ras, etnis, atau suku bangsa, klan, dan agama disebut kemajemukan sosial, sedangkan pengelompokan berdasarkan perbedaan profesi dan jenis kelamin disebut heterogenitas sosial. Lalu apa yang dimaksud dengan diferensiasi ras dan etnis itu? Diferensiasi ras adalah suatu kelompok manusia memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Diferensiasi ras berarti pengelompokan masyarakat berdasarkan ciri-ciri fisiknya, bukan budayanya. Sedangkan menurut Hasan Sadili MA, suku bangsa atau etnis adalah segolongan rakyat yang masih dianggap mempunyai hubungan biologis. Diferensiasi suku bangsa merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang sama, seperti ras. Namun, suku bangsa memiliki ciri-ciri paling mendasar yang lain, yaitu adanya kesamaan budaya. Suku bangsa memiliki kesamaan berikut: ciri fisik, kesenian, bahasa daerah, dan adat istiadat. Etnis Tionghoa merupakan 1,2% dari 273 juta populasi total Indonesia. Keberadaan etnis Tionghoa di Indonesia dalam jumlah sedikit ternyata mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Adapun pengaruhnya terlihat dalam beberapa aspek seperti ekonomi, budaya, politik, dan agama. Namun, pengaruh tersebut belum diterima baik sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Hal ini adanya stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Adanya prasangka, stereotip, dan diskriminasi antar kelompok dalam masyarakat, maka tidak tercipta komunikasi budaya yang efektif. Hal ini juga dapat memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat. Adanya prasangka warga pribumi terhadap etnis Tionghoa yang disebabkan karena mereka terlalu mendominasi perekonomian dan memegang banyak kekuasaan di kota Medan. Bentuk pertama prasangka masyarakat Pariaman terhadap etnis Tionghoa ini adalah stereotip atau ungkapan verbal. Penyebab terbentuknya prasangka buruk terhadap etnis Tionghoa ini sendiri karena berdasarkan sejarahnya, etnis Tionghoa ini dianggap picik dalam persaingan, terutama dalam berbagi ilmu perdagangan dengan masyarakat Pariaman itu sendiri. Penyebab prasangka lainnya adalah perbedaan agama dan juga kultur sosial. Dari masyarakat Pariaman ini sendiri, mayoritas adalah beragama Islam dan juga tingkat religiusnya yang cukup tinggi. Bisa kita lihat dalam video ini, etnis Tionghoa sedang dicaci oleh pribumi, dikarenakan etnis Tionghoa ini memasak daging B2 di luar rumah, sehingga pribumi tersendiri merasa terganggu atas ulahnya. Jadilah percekcokan antara pribumi dengan etnis Tionghoa. Dengan adanya perbedaan dalam kepercayaan dan juga nilai yang dipelajari, diferensiasi yang muncul pada etnis ini bahwa menunjukkan etnis Tionghoa ini lebih menyukai dan bergabung dengan sesama etnis atau setara dengan kepercayaan.